جارهم قلبت ظاهر ما فيهم فبدأت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك هزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. Oke, kali ini nih Ibu buka sesi nih ya buat kalian untuk saling tanya nih bagi yang belum pernah mondok nih. Coba bisa dipetik pengalaman dari yang sudah pernah mondok. Coba silahkan. Mulai dari Nita ya. Untuk Kak Andin, gimana sih Mbak rasanya kalau misalnya kita tuh kan pasti ada rasa kangen sama orang tua. Gimana sih cara mengatasi itu supaya kita tuh nggak kepikiran orang tua terus di rumah tuh gimana supaya caranya betah gitu deh, tipsnya supaya betah di pondok itu gimana Mbak? Tipsnya ya Mbak? Iya. Tipsnya, tips. Kalau saya itu deh niat. Jadi saya dari pertama itu udah niat. Saya mondok di sini nuntut ilmu buat bagian orang tua. Jadi wajar kita nggak kerasa nangis itu tuh wajar. Saya tuh sampai sekarang itu juga ngalamin gitu deh kayak gitu itu. Tapi gimana ya? Jadi inget tujuan awal gitu. Sabar. Jadi ya inget gitu deh. Saya kan desain saya niatkan itu semua buat orang tua gitu, buat nyari ridhonya orang tua gitu. Gitu deh. Seperti itu Rita gimana? Sudah puas? Mau nangis juga mungkin? Jadi seperti itu ya. Memang sesuatu yang seperti saya katakan tadi itu memang sesuatu itu butuh pengorbanan. Semakin sukses seseorang ya harus ada pengorbanan yang harus semakin besar juga yang harus disiapkan. Dan ulama kita dulu itu ya, profil-profil ulama kita yang dulu penuntut ilmu yang sukses itu bukan dengan harus santai-santai, bukan dengan nyaman duduk di rumah, pulang sekolah duduk di rumah, tidak seperti itu. Berbulan-bulan mereka perjalanan jauh seperti itu. Bahkan tahu kisahnya Salman Al-Farisi ya, jauh-jauh dari Persia hanya untuk menemui Rasulullah SAW di Madinah. Beliau adalah orang apa? Majusi, ya bukan non-Muslim, ya non-Islam bukan. Tetapi bayangkan Allah memberikan hidayah kepada dia, ya jauh Persia, letaknya jauh dari kota Madinah. Allah pilihkan dia untuk mendapatkan hidayah, bukan Abu Thalib yang dekat dengan Rasulullah, ya kan? Abu Thalib satu rumah dengan Rasulullah, ya. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada Salman Al-Farisi karena kesungguhannya, ya, tekadnya kuat, datang jauh-jauh dari negara yang jauh itu untuk menemui Rasulullah demi menuntut ilmu, pengen tahu Islam itu kayak gimana. Makanya ya, jadi itu yang harus kita tanam dalam diri kita ya, seperti itu. Oke, baik, mungkin juga ada yang mau bertanya lagi nih, mungkin Cilia kepada Marha mungkin. Uti, bagaimana cara Uti kalau misalnya manage uang, kalau misalnya ada kebutuhan mendesak tapi belum kiriman, kan itu masih sering anak pondok. Kalau saya sering banget ya, apalagi kan jauh dari pulau terpencil. Kalau mau komunikasi sama orang tua itu susah. Mana lagi kan kalau di pondok itu kita kan nggak difasilitasi HP kan. Itu biasanya dulu di pondok saya yang dulu itu hanya difasilitasi satu HP. HP Nokia yang kecil itu pun tidak ada pulsanya. Kita tuh harus pandai-pandai kita buat ngubungin orang tua. Kalau saya biasanya ya pertama sabar nunggu kiriman dari orang tua. Terus ya kalau saya sih malu gitu kalau mau minjem sama temen ya. Tapi kalau pasti mintanya ke Allah, berdoa, ya Allah saya nggak punya uang gitu, mau makan ya, tapi kan makanan pondok ada kan, mau jajan ke temen-temen jajan, ya Allah gimana ini saya sendiri nggak punya uang. Terus biasanya kalau udah habis berdoa kayak gitu kan lega gitu, lihat teman-teman jalan, taunya tiba-tiba ada temen yang nyamperin, dikasih jajan gitu. Gitu. Ya, berarti Allah mengabulkan doa orang-orang yang teraniaya bukan ya?
kan seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu Cil ya. Gimana? Sudah puas gak jawabannya? Puas. Puas ya, seperti itu. Memang kita di pondok ini ya banyak harus kita latih ya seperti itu, manage uang, terus Waktu. kemandirian, betul sekali, waktu, disiplin apalagi itu ya terutama seperti itu. Oke, mungkin seperti ini ya tentang mengenai sharing kita mengenai hijrah untuk menuntut ilmu. Nah mungkin nih sebagai akhir ya, mungkin Ibu mau bertanya nih sama kalian. Mungkinkah kalian itu sadar gak sih ada ayat Al-Quran yang dia itu adalah menuntut ilmu itu adalah dasar dari sebenarnya nikmat Allah. Ada yang tahu mungkin? Surat itu dibaca berulang-ulang di dalam sholat kita, rukun sholat kita, ya seperti itu. Ya. Bagaimana Andin? Al-Fatihah kalau nggak salah insya Allah. Iya benar, surat Al-Fatihah. Di mana di sana Allah mengajarkan kita untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami itu jalan yang lurus. Ya. Itu artinya apa? Jalan yang lurus itu harus ada suatu usaha yang harus ditempuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jalan yang lurus ini miliknya orang-orang yang Allah berikan nikmat. Nah, siapakah orang-orang yang Allah berikan nikmat? yakni orang-orang yang menuntut ilmu lalu orang itu mengamalkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukannya jalan-jalan yang Allah murkai. Siapa yang jalan orang-orang murkai? Yakni jalannya orang-orang yang mau menuntut ilmu tapi tidak mau diamalkan. Dan bukan juga jalannya orang-orang yang sesat. Siapa itu? Orang-orang yang nggak mau belajar sehingga dia itu tersesat. Makanya Allah itu sebenarnya meminta kita membaca ayat ini berulang-ulang dalam sholat kita ya. Itu sebenarnya itu intinya kita minta itu. Ya Allah, kita tuh minta untuk belajar ya. Mudahkan kita menuntut ilmu seperti itu ya. Karena banyak saudara-saudara kita yang di luar enggan mau belajar ya. Enggan untuk pergi jauh untuk menuntut ilmu. Dan kita meminta taufik dari Allah untuk bisa mengamalkannya itu. Nikmatnya itu ternyata di situ seperti itu. Karena para ulama itu berkata, barang siapa yang mempelajari ilmu kemudian mengamalkan, maka Allah akan mewariskan lagi petunjuk-petunjuk yang selanjutnya. Seperti itu. Baik, cukup di sini bersama kami. Semoga apa yang kita sharingkan tadi itu bermanfaat ya untuk saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Semoga juga memberikan keistiqomahan ya kepada kita, keteguhan kita untuk apa ya, semakin semangat ini menuntut ilmu ya, semakin teguh lagi, semakin semangat lagi seperti itu. Baik, kita tutup ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.